Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Erta Kurniasari Susanti, kelas B2, Prodi PLB, NIM 211F10462. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa anak. Banyak informasi yang sangat diperlukan melalui penglihatan. Misalnya dalam mempelajari warna, mengamati benda-benda sekitar, mengamati ekspresi wajah orang lain, menulis dan membaca, memahami persepsi jarak dan sebagainya. Oleh karena itu, informasi tersebut akan sangat sulit dikuasai oleh anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra. Tidak hanya proses pembelajaran yang terpengaruh, namun terdapat beberapa aspek lain yang juga terpengaruh oleh hambatan penglihatan. Aspek-aspek yang terkena pengaruh dampak hambatan penglihatan tersebut meliputi aspek kognisi, kompetensi sosial, keterampilan sosial, bahasa, serta orientasi dan mobilitas. Makalah ini akan mengetengahkan kajian teoretis sebagai rujukan dalam pembahasan tentang studi kasus dalam orientasi dan mobilitas anak tunanetra, serta pembahasan analisis kritis tentang kasus anak tunanetra yang mengalami masalah serius dengan postur tubuh, gaya jalan, sikap, dan kondisi sosial psikologis. Juga keterkaitan masalah psikologis terhadap proses kognitif yang terjadi pada diri tunanetra. Bagaimana permasalahan psikologis dan proses kognitif tersebut menjadikan seseorang kehilangan orientasi dan kehilangan teknik-teknik orientasi dan mobilitas yang sebenarnya telah dikuasainya. Di samping mengemukakan masalah studi kritis terhadap kasus-kasus yang dialami oleh anak tunanetra, makalah ini juga akan menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh anak tunanetra kepada tunanetra itu sendiri. Lembaga yang menampung anak tunanetra, para guru olahraga atau pendidikan jasmani, pembimbing asrama, dan instruktur orientasi dan mobilitas. Pengertian tunanetra secara umum. Ketunanetraan atau hambatan penglihatan visual impairment dan diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu buta total atau totally blind dan kurang lihat atau low vision frame 2005 dibanding 412.
Seseorang dikatakan low vision jika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas visual, namun dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan menggunakan strategi visual pengganti. Alat-alat bantu low vision dan modifikasi lingkungan. Korn dan Koenig dalam Friend 2005 dibanding 412. Orang yang termasuk low vision adalah mereka yang mengalami hambatan visual ringan sampai berat. Seseorang dikatakan menyandang low vision atau kurang lihat apabila ketunanetraannya masih cenderung memfungsikan indera penglihatannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Saluran utama yang dipergunakannya dalam belajar adalah penglihatan dengan menggunakan alat bantu, baik yang direkomendasikan oleh dokter maupun tidak. Jika huruf yang dipergunakan sangat bervariasi tergantung pada sisa penglihatan dan alat bantu yang dipergunakannya. Latihan orientasi dan mobilitas diperlukan oleh siswa low vision untuk menggunakan sisa penglihatannya. Blindness, kebutaan, menunjuk pada seseorang yang tidak mampu melihat atau hanya memiliki persepsi cahaya. Hubner dalam Friend 2005 dibanding 412. Seseorang dikatakan buta blind jika mengalami hambatan visual yang sangat berat atau bahkan tidak bisa melihat sama sekali. Kadang-kadang di lingkungan sekolah juga digunakan istilah functionally blind atau educationally blind untuk kategori kebutaan ini. Penyandang buta total mempergunakan kemampuan perabaan dan pendengaran sebagai saluran utama dalam belajar. Orang seperti ini biasanya mempergunakan huruf Braille sebagai media membaca dan memerlukan latihan orientasi dan mobilitas. Selanjutnya, karakteristik tunanetra. Yang pertama, karakteristik kognitif. Menurut Lowenfeld-Friend 2005 dibanding 417 menggambarkan dampak kebutaan totally blind atau kurang lihat low vision terhadap perkembangan kognitif. Dengan mengidentifikasi keterbatasan yang mendasar pada anak dalam 3 area berikut ini. A. Tingkat dan keragaman pengalaman. Bila anak mengalami hambatan penglihatan, maka pengalaman yang harus diperoleh dengan menggunakan indera-indera yang masih berfungsi, khususnya perabaan, pendengaran,
Tetapi indera-indera tersebut tidak dapat sepenuhnya menggantikan penglihatan dalam memperoleh informasi secara cepat dan menyeluruh. Misalnya, ukuran, warna, dan hubungan ruang yang diperoleh melalui penglihatan. Tidak seperti halnya penglihatan, mengeksplorasi benda dengan perabaan merupakan proses memahami dari bagian-bagian keseluruhan, dan orang tersebut harus melakukan kontak dengan benda-benda selama dia melakukan eksplorasi tersebut. Beberapa benda terlalu jauh, misalnya bintang, horizon, atau terlalu besar, misalkan gunung, awan, bahkan terlalu lembut dan kecil, misalnya seperti salju, serangga kecil, atau membahayakan, misalnya api, kendaraan yang bergerak untuk dipahami melalui perabaan. Kemudian yang B, kemampuan untuk berpindah tempat, mobilitas. Penglihatan memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasa dalam suatu lingkungan. Namun, kebutaan atau hambatan penglihatan yang parah akan menghambat pergerakan tersebut. Keterbatasan tersebut membatasi seseorang dalam memperoleh pengalaman dan mempengaruhi hubungan sosial. Tidak seperti anak-anak lainnya, anak tunanetra harus belajar cara berjalan dengan aman dan efisien dalam suatu lingkungan dengan menggunakan berbagai keterampilan dan teknik orientasi dan mobilitas. Kemudian yang C, interaksi dengan lingkungan. Penglihatan sangat memungkinkan untuk memperoleh informasi pada jarak jauh. Orang dengan penglihatan normal akan dapat dengan segera dan langsung mengendalikan lingkungan. Seperti contoh, saat Anda berada di suatu pesta yang ramai, Anda dapat segera bisa melihat ruangan di mana Anda berada, menemukan seseorang atau tempat yang akan Anda hampiri, dan kemudian Anda bisa dengan bebas bergerak ke arah tersebut. Orang dengan tunanetra atau yang mengalami hambatan penglihatan parah tidak memiliki kemampuan kontrol seperti itu. Bahkan dengan keterampilan mobilitas yang efektif, ia masih belum dapat memperoleh gambaran utuh tentang lingkungannya. Yang kedua, karakteristik akademik. Selain mempengaruhi perkembangan kognitif, ketunanetraan juga berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan akademis, khususnya dalam bidang membaca dan menulis,
Di sini sebagai contoh, saat membaca atau menulis, Anda tidak perlu memperhatikan secara rinci bentuk huruf atau kata. Tetapi bagi sebagian besar anak dengan hambatan penglihatan, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena ada gangguan ketajaman penglihatan. Anak-anak tersebut menggunakan berbagai media dan alat alternatif untuk membaca dan menulis sesuai dengan kebutuhannya. Mereka mungkin mempergunakan braille atau huruf cetak dengan berbagai alternatif ukuran. Dengan asesmen dan pembelajaran yang sesuai, anak tunanetra tanpa kecacatan tambahan dapat mengembangkan keterampilan membaca dan menulis seperti teman-temannya yang dapat melihat Yang ketiga, karakteristik sosial dan emosional. Perilaku sosial secara khusus dikembangkan melalui observasi terhadap kebiasaan dan kejadian sosial serta menirunya. Menurut pendapat Sax-Silberman dalam frame 2005 dibanding 4017, perbaikan terjadi melalui penggunaan perilaku sosial secara berulang-ulang dan secara tidak langsung melalui feedback dari orang yang kompeten secara sosial. Karena tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan peniruan, siswa tunanetra seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang sesuai, karena ketunanetraan berdampak pada keterampilan sosial. Maka untuk siswa tunanetra harus mendapatkan pembelajaran langsung dan sistematis. Misalnya, dalam bidang pengembangan persahabatan, pengambilan resiko, dan pembuatan keputusan, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, menunjukkan postur tubuh yang meyakinkan, menggunakan gestur dan ekspresi wajah yang sesuai, mengekspresikan perasaan atau menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi, dan menunjukkan keasertifan yang tepat. Yang keempat, karakteristik perilaku. Sebenarnya ketunanetraan itu sendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak, meskipun secara umum berpengaruh
terhadap perilakunya. Sebagai contoh, siswa tunanetra bisa jadi matang secara sosial, lebih terisolasi, dan mungkin kurang asertif dibandingkan dengan anak lain. Tutel dalam Friend 2005 dibanding 4017. Dan hal ini terjadi sepanjang masa kanak-kanak sampai remaja. Anak tunanetra kadang-kadang dianggap kurang mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga orang lain cenderung menolongnya. Hal ini justru menjadikan mereka lebih pasif. Beberapa siswa tunanetra menunjukkan perilaku stereotipik atau perilaku berulang-ulang yang tidak bermanfaat. Sebagai contoh, mereka sering menekan matanya, membuat suara dengan jarinya, menggoyang-goyangkan kepala dan badan, atau berputar-putar. Silberman dalam Friend 2005. Menurut beberapa teori, perilaku stereotipik tersebut terjadi mungkin sebagai akibat dari adanya rangsangan sensoris. Karena terbatasnya gerak di dalam lingkungan serta keterbatasan sosial school. Biasanya para ahli mencoba mengurangi atau menghilangkan perilaku tersebut dengan membantu mereka memperbanyak aktivitas atau dengan menggunakan strategi perilaku tertentu. Misalnya reward atau alternatif pengajaran, perilaku yang positif, dan sebagainya. Lalu, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa akan terjadi hambatan penglihatan yang bisa berdampak pada peroleh konsep dan makna. Menurut Elsner Kingsley tahun 1999 menyatakan bahwa bayi dengan hambatan penglihatan cenderung menggunakan bahasa dalam cara yang berbeda dari bayi awas. Bayi awas akan menggunakan bahasa tidak hanya untuk tujuan komunikasi, tetapi juga untuk memperoleh konsep. Sedangkan bayi dengan hambatan penglihatan yang sudah dapat berbahasa menggunakan bahasa semata-mata untuk tujuan komunikasi dan bukan untuk pemerolehan konsep. Hal ini sejalan dengan penemuan Miles Kingsley pada tahun 1999 bahwa anak tunanetra tetap berada pada fase ekolalia dalam periode yang lama dan cenderung akan menjadi verbalisme.
Dengan demikian, anak dengan hambatan penglihatan akan lebih miskin konsep daripada anak awas. Di sini saya akan menambahkan sedikit pendapat sebagai guru pendamping anak disabilitas netra, bahwa memang dampak ketunanetraan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak, yang akan juga menentukan kondisi anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Di sini yang ditegaskan lingkungan sekolah, karena akan mempengaruhi mobilitas anak dengan tunanetra, terutama di lingkungan yang baru. Di sini diperlukan latihan-latihan khusus seperti mengenal letak kelas, tempat bangku, tempat ia duduk, perpustakaan, tempat ibadah, atau yang setiap harinya akan menjadi kunjungan rutinitasnya. Di sini anak dengan keterbatasan penglihatan ringan, sedang, atau berat perlu modifikasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang tak kalah penting adalah dukungan yang penuh dari lingkungan, orang tua, guru, sehingga akan mempengaruhi keberhasilannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.